Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISBS Matematika untuk SD kelas 4 ya. Yang mana sudah beberapa soal dan juga materi di kelas 4 kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di akhir buku dari ISBS Matematika untuk kelas 4, yaitu soal latihan ulangan akhir tahun, yang mana di soal latihan ulangan ini ada beberapa bagian, yaitu ada A, itu bentuknya adalah pilihan ganda ya. Kemudian ini di pilihan ganda ini ada 25 soal. Kemudian yang bagian B ini isian singkat ya, itu ada 10 soal ya. Kemudian yang bagian C adalah uraian ya. Uraian ini jumlah soalnya ada 5 ya. Oke, jadi langsung saja kita bahas untuk soal latihan ulangan akhir tahun ya. Mulai dari soal nomor 1. Yang bagian A ya, pilihlah jawaban yang tepat. Pecahan berikut yang senilai dengan 32/54 adalah, nah, untuk mencari mencari pecahan senilai itu kita bisa dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama, misalnya dikalikan dengan 2/2, 3/2 ya, karena itu nilainya kan 1 ya, jadi tidak berpengaruh. Nah, atau bisa juga dengan kita bagi, misalnya dibagi 2/2, 3/3 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini dari 32/54 di sini adalah angkanya lebih kecil semua. Jadi tidak mungkin kalau kita kalikan ya. Kalau kita kalikan misalnya 2 ya, kita kalikan 2, maka pembilang kita kalikan 2, penyebut juga kalikan 2, berarti 64/108. Di sini tidak ada, maka kita bagi ya. Di sini sudah saya coba buat coret-coretannya ya. Oke, ini yang kita bagi 2 coba ya. Untuk kita bagi 2 di sini 32/54 ya, ini soalnya. Kalau kita bagi 2, 32 dibagi 2 itu hasilnya adalah 16, 54 dibagi 2 hasilnya adalah 27, 16/27. Di sini kita lihat 16/27 sudah ada jawabannya yang C ya. Coba kalau kita bagi lagi, misalnya dibagi dengan 3. Bagi 3 itu tidak bisa ya, bagi 3 ya. Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah nomor 1 yang C ya, 16/27. Lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan pecahan berikut yang tepat adalah, nah, kita diminta menentukan perbandingan yang tepat. Apakah 15/16 itu lebih kecil daripada 8/10? 3/14 itu lebih besar dari 5/16? 16/24 lebih kecil dari 12/15? Dan 12/19 apakah sama dengan 10/13? Ini kita lihat nilainya. Oke, berarti caranya di sini kita lihat ya. Oke, untuk yang nomor 2. 15/16 apakah lebih kecil dari 8/10? Caranya kita kalikan silang ya. Ingat, yang 15 ini pembilangnya kita kalikan dengan penyebut dari 8/10. Nanti kita letakkan di depan ya. Jadi 15 kali 10 itu 150, 16 kali 8 128. Nah, jadi yang pembilangnya awal kita taruh di depan ya, jangan sampai kebalik. Setelah itu bisa kita lihat 150 sama 128 itu kira-kira 150 lebih kecil atau lebih besar ya. Tentunya 150 itu dia lebih besar. Berarti untuk yang A ini
tidak tepat ya. Tandanya harusnya lebih besar bukan lebih kecil, berarti yang A salah. Kemudian yang B, 13/14 itu lebih besar daripada 5/16. Apakah betul? Kita kalikan. 3 kali 16 48, 14 kali 5 70. Nah ini kita lihat berarti 48 itu dibandingkan 70 lebih kecil. Nah, lebih kecil ya. Oke, berarti jawaban yang B juga salah. Kemudian yang C, 6/24 sama 12/15. 6 kali 15 90, 24 kali 12 288. Ini berarti 90 dibandingkan 288 lebih lebih kecil ya. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, ini yang benar. Masih ada satu lagi, coba kita lihat 12/19 apakah nilainya sama dengan 10/13? 12 dikalikan 13 156, 19 kali 10 190. Harusnya ini dia lebih kecil ya, lebih kecil. Jawabannya ini juga salah. Maka untuk nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. 108 ditambah 72 kali 4 dikurangi 60 dibagi dengan 3. Oke ya, jadi di sini sudah saya tulis ulang untuk nomor 3 soalnya. Ini ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, sama pembagian. Kalau kita lihat tingkatannya, penjumlahan sama perkalian itu lebih tinggi perkalian ya. Harusnya kita kerjakan perkalian, tapi karena ada tanda di dalam kurung, ya tanda dalam kurung itu tingkatnya yang paling tinggi. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Walaupun di dalam kurung ada paling belakang, tetapi harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maka di sini kita tambahkan dulu 108 ditambah dengan 72. Berapa hasilnya? Bisa disusun ke bawah ya kalau belum bisa ya. Ini hasilnya adalah 180. Kita kalikan dengan 4 dikurangi 60 dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada perkalian, pengurangan, pembagian ya. Perkalian sama pembagian itu sama derajatnya atau tingkatnya, tetapi karena yang di depan adalah perkalian, maka kita kalikan dulu 180 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 720 kurangi 60 dibagi 3. Nah, sekarang ini yang di depan pengurangan, tetapi karena pengurangan itu tingkatannya lebih rendah dibandingkan pembagian, maka kita bagi terlebih dahulu. Jadi 720 dikurangi 60 dibagi dengan 3 ya. 60 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 20. 6 bagi 3 2 ya. Berarti tinggal tempelin dulu ya. 20. Nah, hasilnya berapa? 720 dikurangi dengan 20. Hasilnya adalah 700. Nah, nomor 3 jawabannya 700. Coba kita cek di sini apakah ada ya. Nomor 3 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya ke nomor 4. Taksiran dari 24,6 dikurangi 10,2 adalah, nah, kita lihat angkanya di sini ya, yang paling belakang 6. Kalau 5 ke atas itu taksirannya di sini satuannya jadi tambah 1 ya, tetapi kalau di bawah 5 itu dia akan satuannya tetap. Maka di sini 24,6 itu karena 6 itu 5 ke atas, maka satuannya tambah 1 jadinya 25 ya. Jadinya 25 dikurangi 10,2. 2 itu berarti kan di bawah 5. Kalau di bawah 5 maka satuan di sini tetap ya, satuannya tetap 0, tetap 0. Berarti 25 dikurangi dengan 10. Diingat ya, pokoknya ini dilihat di yang mau ditaksir itu yang mana ya. Sekarang kalau sudah jadinya 25 dikurangi dengan 10. Berapa 25 dikurangi 10? Hasilnya adalah 15. Nomor 4 jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 5.
Taksiran hasil operasi hitung 192 kalikan 311. Ini keratusan terdekat. Kalau ratusan berarti kita lihat angka puluhannya ya. Ini 192, puluhannya 90. Berarti 9 itu termasuk 5 ke atas ya. Kalau 5 ke atas maka ini ratusannya jadinya tambah 1. Maka jadinya sini adalah 200. Karena yang ke ratusan terdekat, ingat ratusan terdekat itu berarti yang kita lihat adalah angka puluhannya ya. Puluhannya kalau 9 itu kan 5 ke atas, berarti ratusannya tambah 1 jadinya 2. Dikalikan dengan 311. Karena keratusan terdekat yang kita lihat adalah puluhannya. Puluhannya berapa? 1. 1 itu berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5, maka di sini ratusannya itu tetap ya, tidak tambah 1. Maka 200 kalikan 300. 2 kali 3 hasilnya 6, tinggal kita tempelkan nolnya 4 ya. Mana? 60.000 di sini. Oke, jadi jawaban nomor 5 adalah D. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan latihan ulangan akhir tahun yang bagian A ya. Untuk nomor-nomor selanjutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista, dan mungkin kalau ada pertanyaan atau masukan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah belajar bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.